Yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Caimin. Ya. AHY bukan produk reformasi, bukan? Belum. Faktor keberatan Nasdem menerima AHY sebagai wapres itu apa? Orang setua itu mau nih ngurusin capres, cawapres yang bukan diri dia sendiri, bukan anak kandungnya. Hari ini ya. Saya harus bilang loh, bukan, maaf ya, anak ideologi atau apa. Tapi ini orang-orang yang betul-betul ada di masyarakat 98. Tunggu, anak kandung nih nyinggung AHY atau bagaimana? Iya, terserah lah. Sebagai orang yang biasa di organisasi, AHY memang harus belajar lagi. Kita barale, nah anak daronyo yang kita cari, marapulai lado. Nah, kalau anak daro ke baula, sadang basandiang sela mulainya baula. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi Toat, jumpa lagi bersama saya Tommy TRD di edisi Nampol. Kali ini kita sudah kedatangan salah seorang bintang tamu, seorang kader dan caleg dari Partai Nasdem yang saat ini terlibat dan disinyalir sebagai aktor utama terjadinya tsunami politik pada Pilpres 2024 mendatang, yaitu Uni Yani atau akrab dipanggil Uni Yani Sikola. Ini Bang Tommy udah ketularan dia nih. Oke, langsung aja nih Yani. Apa yang terjadi? Tsunami atau gempa bumi? Iya. Atau gempa bumi yang diiringi dengan tsunami? Ini komplit semua nih, geger semua. Sampai mantan Presiden RI 2 periode itu turun tangan membahas ini gitu. Kenapa tiba-tiba ini? Ada apa yang terjadi? Kok ya kita buka saja, kenapa kok sama Caimin jadinya ini? Tokoh perubahan Nasdem ini, Anies Baswedan. Silakan Niani. Terima kasih Bang Tom, akhirnya saya di invite lagi ya. Nampol nih. Jadi sederhananya jawaban saya sebenarnya saya tidak tahu, tapi nggak boleh gitu kan? Ini politik ya. Nggak boleh gitu. Representasi Nasdem. Izin saya ya, representasi Nasdem ini. Tapi kita pernah bahas sebelumnya gitu kan. Nah, 2024 ini Nasdem ketiga kali sebagai peserta pemilu. Ya, ini adalah kalau di kancah politik Indonesia pasca reformasi. Tahun ketiga itu atau periode ketiga kita ikut pemilu itu biasanya mendulang suara. Oke. Nah, dan Nasdem itu dari tahun lalu waktu Rakernas tuh kita dipastikan oleh kata ketum itu menang besar. Nah, menang besar, kemudian kita ganti tagline-nya jadi Nasdem juara. Oke. Nah, Nasdem juara, makanya Anies presiden, Nasdem juara. Kemarin ya. Ya. Nah, terus kan hitung-hitungannya kemarin 20%, saya bilang 17% gitu kan. Nah, ternyata kan persyaratan kita harus kejar nih. Kejar persyaratannya untuk dapat gitu, bisa duduk capres dan cawapres. Ini elit politik ya. Kita di bawah, kita ngikut nih. Oke, monggo. Nah, lalulah KPKB kok istilahnya nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Ada yang menginvite dan ada yang mau di-invite. Jadi bergabunglah. Nah, itu yang terjadi Bang, dan hitungannya kemarin disampaikan oleh Pak Anies, Anda korban kedua. Berarti Pak Anies ini korban pertama? Korban pertama. Dan kalau AHY korban terus? tergantung mau dikorbankan atau tidak. Mau menjadi korban, disebut sebagai korban, atau malah menyebut diri sendiri sebagai korban gitu. Tapi gini Uniani, koalisi perubahan ini, KPP ini, itu sudah berkomunikasikan setahun lebih. Ya kan? Benar. Bisa rontok dengan lobby-lobby selama 3 hari saja, itu bagaimana ceritanya itu? Kemarin jelas kok disebut lobbynya itu nggak sampai 1 hari, 3 hari, kok 3 hari gitu. Abang bilangnya 3 hari, tapi kemarin dibilang seperti ini. Saya datang dan ditanya, itu Kak Willy ya yang disebut di situ ya. Bagaimana kalau iya, kata ketum, kata Surya Paloh, jabat tangan sekarang, tapi kalau tidak ya tidak selamanya.
Tapi seolah-olah begini, dan ini ditangkap juga oleh Partai Demokrat bahwa kebijakan ini sepihak dari Nasdem saja, padahal mereka ini berkoalisi ada 3 partai. Nah, Demokrat merasa dilangkahi, dicurangi, dikhianati, lengkap itu semua kosakata yang dikeluarkan oleh para petinggi Demokrat. Nah, apakah memang benar demikian gitu, bahwa Nasdem ini nggak mikirin Demokrat dan PKS? Saya nggak jamin karena ini kerjaannya elit politik ya, maksudnya level atas lah ya. Nah, tapi saya yakin proses 1 tahun itu cukup memberikan pelajaran yang besar ya. Kepada Nasdem? Kepada 3 partai yang berkoalisi dong. Nggak hanya Nasdem aja, maksudnya ketika keputusan itu diambil tentunya sudah ada hal-hal lain. PKS nggak hadir loh kemarin, tapi setelah itu ada konferensi pers dari PKS. Nah, apakah ini nanti kita walau-walam ya langkah PKS selanjutnya ini, tapi tetap beliau PKS menyatakan tetap ya mendukung Anies, tetap mendukung Anies dan tetap di koalisi ya, tetap di koalisi. Itu statement kemarin pasca deklarasi. Nah, tapi kembali lagi mengambil keputusan seorang Surya Paloh itu, saya kemarin tuh nangis loh Bang saat deklarasi itu. Deklarasi Anies Caimin? Ya. Menangis? Saya menangis. Sedih, bahagia, tangis bahagia atau tangis sedih? Luluh saya Bang, luluh dalam 40 tahun hidup saya, kemudian saya berkecimpung belajar di dunia politik itu selama 20 tahun. Kemarin saya tangis saya saat menonton deklarasi karena saya nggak ikut ke Surabaya. Kenapa? Sebegitu besarnya apa itu? Karisma Caimin atau bagaimana itu? Bukan. Saya rasa ini adalah buah dari reformasi yang sudah 25 tahun. Itu intinya Bang. Jadi saya waktu reformasi 25 tahun itu masih remaja ya. Kemudian saya tetap belajar berproses. Hari ini saya melihat reformasi 25 tahun yang lalu setelah menghadirkan kader yang mana dua-duanya sekarang menjadi capres dan cawapres untuk 2024. Yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Ya. AHY bukan produk reformasi bukan? Belum. Beliau kan di bawah saya jauh itu. Oh iya. Nah, jadi begini, kemudian ya terlepas lah bahwa ini 2 figur atau 2 sosok yang lahir dari reformasi Republik Indonesia ini di tahun 98. Tetapi kan ada komitmen. Ya, ada komitmen yang disepakati bersama pada piagam koalisi 3 partai itu, koalisi perubahan itu, KPP, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sebenarnya saya mau tanya, apa sih yang membuat Nasdem ini kok picayo lai bana indak ke Demokrat itu? Kalau bahasa orang Minangnya itu picayo lai bana indak. Jangan begitu Bang. Lo bukan saya yang itu, Nasdemnya jangan begitu. Jangan begitu Bang. Jadi begini. Banyak hal. Satu hari sepasang remaja itu, tapi kalau remaja dia mabuk cinta kan. Kita bukan remaja lagi loh. Nah ini loh, kita bukan remaja. Ini partai sudah sama-sama matang. Bahkan Demokrat sudah pernah menjadi presiden 2 periode memimpin negara ini. Kemudian dengan berbagai proses, ini hanya proses ini Bang. Nasi itu bisa menjadi beras itu bisa menjadi nasi atau menjadi bubur, itu kan pada prosesnya Bang. Tergantung timing. Bukan timing juga, kalau it's time pasti itu Nasdem gitu. Tapi pada prosesnya dijaga nggak nih? Kalau Anda nggak menjaga beras yang Anda tanam, ini saya sedikit berfilosofi nih. Beras yang Anda masak, Anda tanak ya bahasa Minangnya, Anda tidak jaga, kemudian dia tidak bisa menjadi nasi tapi dia menjadi bubur. Kemudian apa? Bubur ini Anda mau jadikan dia bubur yang bagus dengan ditambahin kacang goreng dan segala macam, atau hanya menjadi bubur saja? Tapi orang Minang tuh nggak ada yang sia-sia kan. Nah, kalau memang keluar, saya hormati keputusan Nasdem, keputusan Demokrat dan Nasdem hari ini, juga PKS dalam koalisi ini saya hormati. Lebih baik sekarang daripada nanti ketika sudah jadi pimpinan nih, memimpin bangsa ini, atau bakal lebih sebaduo gitu. Basianto, basi tegang, negosiasi menteri dan segala macam. Besar. Belum kapasitas saya untuk ngomongin ini. Kemudian saya mau bertanya satu hal. Apa sih yang menjadi keberatan? Faktor apa yang menjadi faktor keberatan Nasdem menerima AHY sebagai wapres itu?
saya nggak tahu apa yang paling mendasar apa. Bisa jadi track recordnya, bisa jadi kapasitasnya, bisa jadi kemampuan dan lain-lainnya. Tapi yang pasti saya pegang itu adalah Ketua Umum Surya Paloh ketika mengumumkan Anies sebagai capres dari Nasdem, beliau memberikan hak kepada Anies untuk memutuskan siapa yang menjadi wakilnya. Tapi toh yang memutuskan kan Surya Paloh jadinya. Iya, tapi nggak mungkin Anies nggak ngomong dong di sini, pasti ada. Dan ini apa ya, nggak sampai ke kita nih prosesnya. Dan kembali lagi, waktu akan menjawab. Tidak semua harus kita ketahui hari ini, tapi prosesnya waktu akan menjawab. Siapa sangka sih Cak Imin ini mau seperti itu dengan Nasdem. Kemudian Anies kan juga udah bikin surat cinta ke AHY, meminta untuk berpasangan. Nah, iya. Orang kan beranggapannya bahwa sebenarnya Anies tuh maunya sama AHY, tapi Surya Paloh maunya sama Cak Imin. Nah, kan begitu. Akhirnya Anies diklaim nih saat ini tidak lebih dari seorang petugas partai juga. Bedanya ya Anies petugas partai Nasdem, benar nggak begitu? Saya tidak menyampaikan itu ya. Saya tidak mengamini yang Abang bilang barusan. Tapi bagi saya, kalau proses itu hanya putusannya bulat-bulat di Anies, ya, pasti ini tidak maksimal. Harus ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini kan dari partai. Wong dia memang di bawah naungan partai kok. Nasdem. Tapi kan Anies bukan kader Nasdem, bukan? Apalagi yang kurang dari beliau masih dibilang juga bukan kader gitu. Emang sudah ada statement bahwa Anies ini adalah kader Nasdem gitu? Iya, kan beliau dijadikan capresnya dari mana? Kalau masih bahas-bahas yang begituan terlalu kecil lah kita untuk bangsa ini. Kalau masih gitu juga, ya ini benar kader Nasdem nggak terus saya tunjukin KTA gitu ya. Kalau selevel saya bisa, kalau Anies gitu loh. Ini kita jangan mempertanyakan hal-hal kecil seperti ini loh, Bang, gitu. Jadi begini, oke, saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Tapi memang pada intinya Nasdem keberatan kalau AHY yang jadi cawapres. Saya nggak bilang gitu, saya nggak berani memastikan itu. Tapi yang pasti dari prosesnya bahwa pada akhirnya Nasdem memutuskan tidak dengan AHY, itu aja. Nah, masalahnya sekarang ketika kita tidak dipilih, nah, maaf ya Bang, saya nggak tahu prosesnya minta nggak sih gitu kan. Nah, kalau kita minta tidak dikasih ya itu terima nasib. Nah, sama dengan pemilihan, ketika kita sudah maju, kita berkontestasi, kemudian kita nggak dipilih gitu. Berbesar hatilah, di sini saya ingin melihat. Tapi saya hari kemarin saya melihat Surya Paloh seorang bapak bangsa. Nah, saya melihat di situ ya, udah berani nih saya bilang nih. Uni aja yang bilang Surya Paloh bapak bangsa, Andi Arief bilangnya Surya Paloh pengkhianat. Terserah, terserah dong. Mana ada orang setua itu mau nih ngurusin capres, cawapres yang bukan diri dia sendiri, bukan anak kandungnya. Hari ini ya. Saya harus bilang loh, bukan, maaf ya, anak ideologi atau apa, tapi ini orang-orang yang betul-betul ada di masyarakat 98. Tunggu, anak kandung nih nyinggung AHY atau bagaimana? Iya, terserah lah. Kita nggak nutup mata kok masalah ini. Bu Mega punya puan juga gitu, yang lain juga punya anaknya gitu. Nah, tapi ini saya melihat di sinilah letak bapak bangsa, dan saya bangga sekali dengan Cak Imin, ketua partai. Wow, tiba-tiba bangga. Lawang dulu beda koalisi saling serang, bukan? Saya nggak nyerang ya, saya nggak pernah nyerang. Jangan, ini beda nih, ini beda. Nanti parah ini. Begitu sudah berpasangan, langsung bangga. Nggak, saya bangga. Beliau mau memutuskan, dan Pak Anies bilang loh, beliau lebih memilih meminta maaf daripada meminta restu gitu. Berani mengambil keputusan di awal, kemudian berarti kan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan ya, sesuai dengan keputusannya itu. Dengan berpasangannya Anies Muhaimin, artinya kalau ditambah PKS, 2/3 kekuatan yang mengusung Anies ini adalah koalisi pemerintahan saat ini. Ya. Dan masih mengusung nama atau tagline koalisi perubahan? Ini beberapa waktu ke depan mungkin akan ada perubahan atau tidak ada perubahan sama sekali, akan tetap ya. Tapi sejauh itu untuk sampai hari ini kita tetap nih masih yang sama, belum ada instruksi yang jelas. Yang pasti kalau internal partai itu sudah ada instruksi untuk kedua pasangan ini, sepasang kita nih, capres dan cawapres ini,
kita dukung habis-habisan. Saya siap nih untuk di Sumbar kalau perintah partai turun ke saya jadi jurkam dan harus meninggalkan caleg misalnya. Ya. Saya siap. Demi Anies Muhaimin gitu ya. Ya. Itu. Karena saya tapi secepat kali ini loh, Bang. Apa? Gimana? Saya merasa ada panggilan untuk berjuang itu loh. Dan panggilan itu tidak dirasakan kalau seandainya Anies berpasangan dengan AHY? Belum. Oh, berarti memang Nasdemnya keberatan memang sama. Bukan, itu saya pribadi loh, Bang. Itu saya pribadi. Beda loh. Tapi begini, Demokrat ya sudah mengeluarkan statement-statement keras ya, luar biasa pedas itu saya rasa. Pengkhianat, musang berbulu domba, dan lain sebagainya, dan memutuskan keluar dari koalisi. Menurut Uniani sendiri, seberapa besar pengaruh keluarnya Demokrat dan framing yang diciptakan oleh Demokrat terhadap Anies Baswedan sendiri saat ini? Jadi begini, Bang, mengenai ini momen juga akan hadir black campaign ke depannya, ya kami siap aja gitu. Mau di apapun Nasdem ini atau pasangan capres dan cawapres kita ini ke depan, kita siap. Black campaign itu sejak 2019, kemudian 2014 sudah banyak ya menyerang Jokowi. Ya. Nah, dan kita santun saja sih berpolitik. Mau dibilang pengkhianat atau apa, emang yang dulu, yang dulu pernah berkhianat nggak merasa? Siapa emang? Adalah, kita balikan lagi lah sejarahnya nanti. Tapi saya nggak mau black campaign. Ini nanti ujung-ujungnya black campaign nih. Cari sendiri fakta-faktanya. Mana 2004? Ada yang berkhianat, ada yang juga melakukan hal yang sama, keluar dari koalisi dan segala macam. Ini proses pembelajaran. Ini laboratorium politik Indonesia ini. Nah, beliau nih, Bang Tommy nih, selaku yang belajar keilmuannya gitu loh. Ini menjadi momen untuk kita belajar bersama, Bang. Anak-anak muda kalau mau belajar politik, ini saatnya nih. Bagaimana dalam waktu yang sekejap itu keputusan bisa diambil untuk masa depan bangsa. Nah ini, dan untuk momennya di Surabaya loh. Untuk masa depan bangsa atau untuk masa depan Surya Paloh dan Nasdem aja nih? Tidaklah, Bang. PKB itu jangan salah loh. Kita bisa hitung-hitungan suara PKB berapa persen, suara Nasdem berapa persen, yang lebih besar berapa persen sekarang. Artinya suara PKB ini lebih besar daripada suara Demokrat, itu emang iya memang. Nah itu makanya. Jadi kalau kita mau perang kok ngambil pasukan yang nggak banyak gitu. Loh itu kan bicaranya kan baru sekarang, kalau dulu kan bicaranya AHY top, Demokrat. Kan proses, Bang. Jadi selama proses, Nasdem melihat bahwa Demokrat ini tidak cukup memberikan dorongan signifikan bagi kemenangan, begitu? Bisa jadi seperti itu. Sekarang gini, abang mau pergi pesta, abang milih baju, perginya pesta loh. Ya, ya. Nah, terus mau beli baju yang biasa-biasa saja atau yang lebih baik atau seperti apa gitu? Oke. Ini masalah, nanti belum lagi masalah modal ya. Modal dalam arti ini pemilih. Modal untuk pemilu itu bukan masalah materi ya. Oh, saya kira modal duit. Mau uang triliunan, kalau Anda nggak dipilih orang ya sama aja bohong kan. Nah gitu. Jadi jangan bicara ini. Kita harus bicara pemilih siapnya mau milih siapa. Tetapi begini, di beberapa survei baik itu terutama di media sosial, pasangan Anies AHY, ini saya tangkap di media sosial ya. Pasangan Anies AHY itu persentase pemilihnya lebih tinggi daripada Anies Muhaimin. Gimana itu? Belum. Kan survei berjalan terus. Kalau sudah deklarasi seperti sekarang, kita lihat lagi, tunggu lagi minggu depan surveinya apa, tunggu lagi sebulan lagi bagaimana. Masuk masa kampanye lagi. Kita kan mau masuk masa kampanye nih. Nah, apa yang bisa kita develop terus. Kemarin aja dibilang kok waktu Pak Surya Paloh ke Padang kami pelantikan, survei elektabilitas Anies menurun di Sumbar. Pak Anies masih ke Sumbar kok, masih diboyong kok. Karena komitmen kita adalah ini capres kita. Nah kalau sekarang sudah ada pasangannya, cawapres kita. Mau keliling Indonesia lagi, kampanye kemana-mana lagi, kita siap nih. Terakhir. Tunggu dulu Bang Tommy. Kemarin ada yang bilang, yakin nggak Nasdem bisa hantarkan Anies ke KPU? Hari ini sudah terjawab.
Saya bilang yakin kok kemarin. Tapi kan masih Oktober, masih 1,5 bulan lagi, 40 hari lagi. Tapi dengan suara yang sudah ada ya. Oh ya. Persentase yang sudah ada. Betul. Dengan persentase yang sudah ada. Nah, dengan adanya Demokrat ataupun tidak, dengan adanya PKS ataupun tidak. Dua aja dengan PKB. Dua dengan PKB saja cukup. 20,5 kan? Iya, sudah cukup. Sudah cukup, sudah bisa ya. Tapi sudah ada garansi PKB tidak akan balelo? Bang, ini deklarasi loh, Bang. Apalagi yang tinggi dari ini untuk saat ini? Sahnya kan nanti pas mendaftar. Iya kan pas mendaftar. Janji saya, Anies pasti ke KPU kan? Berarti fix ini? Ya, fix. Nah, ada lagi nih tawar menawar nih. Jangan diganggu-ganggu juga saya. Oke, terakhir gini. AHY ini kan memang dari awal itu karena PKS kan tiga partai koalisi ini kan sudah mengajukan nama masing-masing ya untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Ada Pak Aher, ada dari PKS ya, kemudian AHY sendiri dari Demokrat. Kalau menurut Uniani sendiri, apa sih kurangnya AHY ini sehingga memang dianggap belum layak untuk menjadi cawapresnya Anies? Ini personal ya, Bang. Ya. Penilaian saya. Satu, saya belum melihat AHY punya kerja nyata. Ya. Seperti kalau dibanding-bandingkan, tapi ini nggak pas ya kalau dibanding-bandingkan. Ya harus dong. Usia berbeda. Kinerja tentu berbeda. Kemudian kemampuan. Caimin mimpin partai ya. Nah, kepemimpinannya ini udah terbukti nih. Tapi AHY saya rasa 5 tahun lagi ini akan bisa setara atau lebih baik mungkin dari yang ada sekarang. Kenapa enggak gitu? Tapi belum waktunya sekarang. It's time-nya untuk Anies dan Caimin. Bukan untuk AHY. Belum untuk AHY. Iya. Ya coba lagi lah, atau siapa tahu tetap AHY tetap jadi wapres dengan pasangan yang lain. Nggak menutup kemungkinan. Tapi yang pasti sekarang kita, karena saya di Nasdem nih dan saya memang memilih pasangan ini gitu. Tapi secara politik AHY ini memang masih terlalu hijau atau masih terlalu terlihat dibayang-bayangi nama besar SBY atau? Kalau dibayang-bayangi tidak bisa dipisahkan antara AHY, Demokrat dan SBY. Itu hal yang tidak bisa, mustahil untuk dipisahkan. Nah, kemudian mungkin sebagai orang yang biasa di organisasi, AHY memang harus belajar lagi. Maksud saya butuh waktu lebih panjang lagi untuk bisa sematang tokoh yang bisa menjadi wapres. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, penutup. Apa jangan-jangan Surya Paloh ini memang insting politiknya itu tajam sekali sehingga beliau sedari awal sudah menyadari bahwa memang Demokrat ini nggak bisa dipegang. Kalau cawapres tidak dikasih ke AHY, Demokrat ini bisa balik badan dan koalisi 3 partai ini otomatis rubuh. Sehingga untuk mengamankan itu dia langsung putar badan ke Caimin saja. Tidak peduli bagaimana Demokrat akan merespon itu, mau tetap gabung silakan, mau keluar pintu terbuka lebar, atau memang dari awal Surya Paloh atau Nasdem sudah membaca itu dari Demokrat. Gimana nih? Saya lebih suka menggunakan kata-katanya itu intuisi. Nah, berarti memang benar dong. Seorang Surya Paloh itu sebentar belum selesai. Seorang Surya Paloh itu tidak menjadi politikus itu dadakan. Dengan penuh perjuangan, pertimbangan ormas dan segala macam hingga menjadi partai Nasdem. Nah, kemudian kita udah pernah merasakan jatuh bangunnya, babak belurnya, ya kan? Walaupun kita di dalam koalisi yang ada dan Surya Paloh berjanji untuk menyelesaikan nih masa Jokowi ini sampai selesai nih. Kita selesaikan sampai selesai. Kita mau di penjara menteri apa segala macam, kita komitmen selesaikan. Nah, kita nggak ada istilah meninggalkan, itu nggak ada di kita. Kita selesaikan, baik buruk kita telan. 2019 kita hancur. Ya, babak belur ya. Nah, tapi kita bisa develop lagi. Ketika sudah kita mendeklarasikan capres, dari situ kita nggak ada kiri kanan. Kita pasang kacamata kuda, itulah. Nah, siapa yang paling layak itu yang akan kita perjuangkan, kita mau ambil untuk jadi wapres.
Jadi clear Bang. Ini bukan masalah hantam-menghantam partai lain, tapi kalau Anda tidak sejalan dengan komitmen kita, tidak seiring, sorry, kita mau perang nih. Kalau Anda memaksakan kehendak, nah ini kan bilangnya tadi marapulai, iya kita barale nih, kita barale. Nah anak daronyo yang kita cari, marapulai lado. Nah kalau anak daro ke baula, sadang basandiang sela mulainya baula. Iya. Nah itu yang paling tepat itu. Itu yang paling tepat. Kita nggak mau ampun-ampunan nih, ini mau barang basosoh nih. Karena yang mau kita hadapi adalah dua kubu atau dua koalisi yang kekuatan politiknya juga tidak kecil. Nah. Makanya saya dari tahun lalu tuh ketika pulang Rakernas ya bulan Juni, saya bilang sama teman-teman yang belum mencalek loh kami loh, kita akan parang basosoh, saya bilang kayak gitu. Dan itu disampaikan juga oleh kakak Willy Aditya. Kedepan nih akan banyak yang bilang nih, Ninya mama orang Minang kok Willy Aditya dan Bauta di belakangnya kak, jangan salah. Gitu. Tapi kalau begitu ya? Saya tidak melihatnya, saya pribadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah presiden buruk, bahwa ternyata otak dibalik tsunami politik yang menggemparkan ini adalah orang Sumatera Barat. Ya saya cukup bangga juga, terlepas akan ada orang yang suka, orang yang tidak suka, ya terlepas ya gitu. Tahun 45 ada banyak anak muda atau generasi muda yang mendorong kemerdekaan. Di balik layar loh semua loh. Nggak usah lah kita sebut, dah hafal sekali kita dengan beliau, dan ada di hati sanubari kita beliau-beliau ini. Sekarang sudah 1 abad ini, 1928 ke sini nih, 5 tahun lagi loh. 2028. 1 abad ya. Perubahan itu pasti, Bang. Itu aja pesan saya. Yakin menang Anies Muhaimin, pasangan Amin ini? Harus menang. Nah, pesan untuk kawan-kawan Demokrat dong. Enggak, saya nggak mau mengotak-ngotakkan ini, saya diprovokasi nih ya untuk kan, pesannya. Kan boleh. Jadi begini. Pesan, gitu. Saya pesan buat kita semua ya. Enggak untuk Demokrat aja udah. Enggak untuk kita semua. Berlapang dada itu penting. Ya. Nah, dalam berkontestasi dan segala macam berlapang dada. Nrimo kalau orang Jawa bilang, kalau orang Minang bilang tuh manarimo gitu kan. Jadi apapun, kalau memang kita punya yang lebih baik tunjukkan. Kalau kita siap berperang, kita perang. Nah, ingat, tidak selesai hari ini, masih ada. Ini bicara bangsa, kita bicara nasib bangsa. Ini kita bicara bangsa, bukan bicara Cikeas. Bukan, kita bicara bangsa hari ini. Kalau mau berubah, kalau mau lebih baik, ini waktunya, it's time perubahan. Oke, semoga sukses untuk Uniani dan Partai Nasdem serta pasangan capres-cawapres yang diusung. Amin. Yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Itu dia episode Nampol kita kali ini. Silakan teman-teman viewer channel Ngopi Toat berkomentar di bawah. Pro siapa? Apakah pro AHY atau tetap tegak lurus bersama Anies Baswedan? Walaupun cawapresnya mau Muhaimin, mau siapapun, asal Anies capresnya tetap dukung Anies, monggo silakan berkomentar. Dan kalau bagi teman-teman Demokrat yang ingin mengcounter mungkin ya, dan memberikan pendapat dari sudut pandang teman-teman Demokrat juga, monggo silakan di kolom komentar. Nah itu dia dari kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di channel Ngopi Toat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.